Selamat pagi, silakan masuk. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari, silakan. Terima kasih, Silakan Bu. duduk. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, wah, Ibu senang sekali hari ini bisa lihat Paula. Bagaimana kabar Paula? Baik, Bu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Puji syukur, kabar Ibu juga baik. Ya, baguslah kalau Paula dalam keadaan baik-baik saja. Harus jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini sering terjadi penyakit seperti batuk pilek. Jadi Paula harus tetap menjaga kesehatan. Ya, Ibu. Saya juga menjaga kesehatan saya dengan mengatur pola makan saya, terus juga sering mengikuti olahraga. Ya, bagus ya, berarti Paula sudah mengetahui cara pola hidup yang sehat. Nah, bagaimana? Dari tadi kita sudah membahas mengenai pola hidup sehat, tentang kesehatan. Mungkin kedatangan Paula ada yang bisa kita bicarakan? Maksud dari kedatangan saya ke sini ada yang ingin saya bicarakan. Oh, seperti itu, baik. Sebelum kita membicarakan masalah yang Paula hadapi, sebaiknya kita menyepakati beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu di sini berperan hanya sebagai fasilitator dalam membantu Paula menghadapi masalah yang Paula hadapi. Dan yang kedua, Ibu di sini menyarankan Paula untuk jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan semua yang Paula rasakan, karena kita di sini menerapkan asas kerahasiaan. Jadi Paula terus takut karena rahasia Paula akan dijaga. Dan yang ketiga, ini waktu untuk kita proses konseling, kita beri waktu 45 menit. Bagaimana? Apa Paula setuju dengan itu? Ya, Bu, saya setuju dengan kesepakatannya ini. Oke, jika Paula sudah menyetujui kesepakatan tersebut, kita akan masuk pada proses konseling. Paula bisa menceritakan apa yang ingin Paula sampaikan. Di sini saya tidak enak menyimpan perasaan tersebut. Seperti apakah perasaan tersebut sehingga membuat Paula merasa tidak nyaman atau enak? Saya merasa cemas, stres, dan saya juga merasa takut. Seperti itu. Ibu bisa merasakan apa yang Paula rasakan? Bisa Paula menceritakan lebih lanjut? Akhir-akhir ini saya sering menyendiri, ya, kurang bergaul dengan teman-teman juga, malas untuk datang ke sekolah, kayak malas untuk melakukan semuanya. Oh, begitu. Selanjutnya, Saya orangnya tuh ceria, saya juga berprestasi di sekolah, saya juga sering bersosialisasi, tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya ini kayak malas, susah untuk melakukan sesuatu, kayak untuk belajar saja juga kayak malas, kayak pergi ke sekolah tapi kayak kurang berkonsentrasi gitu. ya, Ibu mengerti apa yang Paula rasakan. Bisa Paula menceritakan lebih detail tentang masalah itu? Oke, kalau seperti begitu, bisa Paula menceritakannya secara lebih detail lagi. Di sini saya membutuhkan waktu sendiri, sehingga banyak teman-teman yang berdekat, yang ingin dekat dengan saya, terus saya menjauhi. Terus juga saya akan jadi kurang konsentrasi, jadi nilai-nilai saya jadi jelek. Oh, seperti itu. Jadi di sini Paula merasa cemas, takut, dan gelisah karena disebabkan oleh Paula susah sekarang untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Paula sering menyendiri, sering tidak masuk sekolah, dan mungkin karena itu menyebabkan Paula punya nilai menjadi turun. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa Paula menceritakan secara lebih terperinci lagi? Ya, sebenarnya kenapa saya menyendiri, alasan kenapa saya lagi menyendiri, kayak kurang bergaul juga dengan teman-teman, nilai saya juga bisa turun, itu tuh karena ada masalah ekonomi sedikit dari orang tua, itu yang menyebabkan saya jadi kurang konsentrasi ke sekolah, jadi malas juga untuk ke sekolah. Jadi seperti itu. Ibu sini sudah senang karena
Pola sudah mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pola untuk bisa menyebabkan Pola kenapa jadi untuk tidak suka bersosialisasi. Jadi apakah dengan berbuat seperti itu Pola menjadi lebih nyaman ketika berada di lingkungan? Jujur saya merasa tidak nyaman dengan ini semua. Ya, semua orang jadi beranggapan saya sombong, tidak ingin bergabung dengan orang yang saya ingin sendiri. Jadi saya dianggap kayak buruk lah di mata orang lain tuh, kayak jadi saya jadi kurang bersosialisasi kan, itu kan di mata orang jadi kayak satu buruk gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, di sini Pola sudah mengetahui penyebab atau apa yang menjadi kendala Pola untuk tidak bisa bersosialisasi dengan orang. Dampaknya juga Pola sudah mengetahuinya. Jadi di sini apakah sudah ada solusi untuk mengatasi masalah Pola tersebut? Saya belum mendapat solusi, tapi saya ingin mencari tahu bagaimana solusi yang harus saya hadapi sekarang. Kan tidak mungkin saya harus menyendiri terus, sedangkan saya tidak tahu solusinya bagaimana. Nah, Ibu sudah sangat senang karena Pola sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Nah, jadi di sini mungkin kita akan melakukan beberapa teknik dasar dalam proses konseling tersebut. Apakah Pola sudah pernah menceritakan masalah yang Pola hadapi ini kepada teman-teman sehingga mereka tidak pernah berprasangka buruk lagi kepada Paula? Untuk saat ini sih saya belum menceritakan ke siapa-siapa saja. Ya, karena saya masih takut menceritakan itu. Nah, sebaiknya di sini Pola menceritakan masalah ini kepada Pola punya teman-teman atau orang yang Pola percayakan, karena mungkin dengan menceritakan tersebut Pola bisa dapat mengurangi rasa kecemasan yang Pola hadapi. Ya Ibu akan saya coba. Oke, mungkin karena selama ini Paula tidak pernah menceritakan masalah yang Pola hadapi kepada orang, sehingga mereka tuh akan menjauh dari Pola, dan Pola mungkin akan berprasangka buruk kepada mereka bahwa mereka juga menjauhi Pola. Jadi sebaiknya Pola menceritakan ini kepada orang agar masalah yang Pola hadapi ini bisa teratasi dan rasa kekhawatiran Pola dapat berkurang. Iya Ibu. Nah, mungkin itulah Pola apa yang terjadi, karena Pola sebaiknya harus bersikap asertif, karena dimana kalau jika Pola menyampaikan masalah yang Pola sampaikan kepada mereka, mungkin mereka bisa membantu untuk mencari jalan solusi dari jalan masalah yang Pola hadapi. Dan juga mungkin karena mereka sudah mengetahui masalah yang Pola hadapi ini, jadinya sudah mengalami antisosial. Ternyata Pola harusnya bersifat asertif, di mana Pola dapat menyampaikan masalah yang Pola hadapi itu kepada orang-orang agar orang-orang dapat tahu apa yang Pola mengalami, masalah kecewa atau takut atau mungkin mengalami antisosial karena Pola belum memberitahukan masalah yang Pola hadapi. Sebaiknya Pola berperilaku asertif, di mana Pola dapat menceritakan masalah yang Pola hadapi ini kepada orang-orang kepercayaan Pola atau tidak kepada teman-teman Pola. Barangkali dengan Pola menceritakan masalah yang Pola hadapi ini, mereka bisa mencari jalan keluar atau solusi dari yang Pola hadapi. Dan juga mungkin perspektif mereka tentang Pola, bahwa Pola itu sombong, Pola itu cuek, ternyata itu semua adalah salah. Itu semua hanya karena masalah yang Pola hadapi belum teratasi. Jadi Ibu sarankan Pola untuk bersifat asertif saja. Ibu akan saya coba. Ya, dan Pola harus menanamkan kepercayaan bahwa setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, dan dimana kita ada masalah tersebut pasti di belakangnya itu ada kebahagiaan yang sedang menanti kita. Jadi Pola harus tetap semangat, jangan patah menyerah, karena setiap masalah pasti ada jalan solusinya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, bagaimana? Apa Pola sudah merasa agak nyaman? Ya Bu, saya merasa agak nyaman. Oke, mungkin ada lagi yang ingin kita bicarakan? Sudah Ibu, saya rasa sudah cukup ini saja. Oke, berarti proses konseling kita hari ini bisa berakhir sampai sini. Dan Pola jika ada masalah atau ada yang belum Pola pahami, Pola bisa datang kembali kepada Ibu dan kita akan membahasnya kembali. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang Paula. Sama.